Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Norzikin. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video kali ini saya ingin memaparkan demonstrasi konstekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam Pak Farid. Ya, selamat siang ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita diberikan kesehatan terus agar bisa melakukan aktivitas dengan lancar ya Pak ya. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengatakan, sebelum kita melakukan proses coaching di sini, kita sudah melakukan kesepakatan yang kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan coaching untuk supervisi akademik ya Pak ya. Jadi di sini saya sebagai seorang supervisor yang mengamati Bapak nanti ketika melakukan proses coaching, dan Bapak sendiri nanti sebagai coach yang nanti bisa mengcoaching coachingnya Pak Ki ya, gitu ya. Namun sebelum kita mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi yang saya lakukan hari ini ya Pak ya. Jadi Bapak harus tahu nanti, biar nanti lebih paham lagi, lebih lancar lagi dalam melakukan proses konseling gitu ya Pak ya, coaching maaf. Jadi nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya pada hari ini adalah, saya berharap nanti dalam percakapan coaching Bapak nanti bisa memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang terutama yaitu adalah kemitraan, terus ada proses kreatif juga, dan memaksimalkan potensi si coach gitu ya Pak ya. Jadi tentunya di sini Bapak juga bisa memiliki kompetensi inti dari coaching sendiri, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, terus mungkin kehadiran penuh atau prinsip, terus kemudian Bapak juga di sini bisa memajukan pertanyaan berbobot juga pada coach Bapak dengan menggunakan teknik rasa gitu ya Pak ya, yang sudah Bapak paham Bang dengan kompetensi inti yang akan dilakukan Bapak dalam proses coaching. Terus kemudian yang paling penting yaitu adalah Bapak bisa menerapkan alur tirta pada proses coaching. Jadi di sini alur tirta itu sendiri yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan dari proses coaching yang Bapak lakukan nanti. Terus kemudian Bapak bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu sendiri. Terus kemudian Bapak bisa menggunakan potensi dari coach itu untuk melaksanakan rencana aksi, dan rencana aksi itu nanti bisa yang terakhir adalah bisa diwujudkan dengan tanggung jawab melakukannya, seperti itu ya Pak ya. Jadi itu beberapa acuan atau rubrik penilaian yang saya lakukan nanti ketika nanti mengamati Bapak dalam proses coaching gitu ya Pak ya. Terus sebelum proses dimulai ini, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Ki? Boleh ya. Jadi di sini pertanyaan yang pertama yaitu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti Pak Ki? Ya, yang ingin saya kembangkan ada 3 kompetensi Pak. Semuanya, yang pertama yaitu kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya gitu ya, jadi ada 3, berarti itu termasuk ke kompetensi inti ya dari dari proses coaching ya, yaitu adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga tadi mendengarkan aktif ya. Di sini baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi ketika itu yang akan dikembangkan oleh Pak Ki nanti ketika melakukan proses konseling ya, coaching maaf. Jadi terus yang kedua yang termasuk untuk kompetensi inti tadi sudah ya. Terus yang kedua yaitu kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak?
Kalau saya ingin mengembangkan yang kompetensi inti itu yang mendengarkan aktif. Oh, yang mendengarkan. Karena di mana dalam mendengarkan aktif itu kita tuh sering terjebak dalam asumsi, pelabelan atau mengaitkan dengan pengalaman kita. Padahal dalam proses coaching kita kan harus netral, tidak boleh menyertakan itu gitu. Jadi itu yang akan saya latih dan saya kembangkan. Oh ya, baik sekali ya Pak ya, luar biasa. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya Pak ya. Jadi pertanyaan, jadi sangat penting sekali jika seorang coach itu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya. Terus untuk pertanyaan terakhir ini, indikator apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari Pak Gi ketika melakukan proses coaching Pak? Iya, yang menjadi indikator karena gini Pak ya, dalam coaching itu prinsipnya kan adanya kemitraan, menggali atau memaksimalkan kompetensi dari coach serta adanya hubungan yang setara. Berarti nanti saya katakan berhasil itu apabila si coach itu nyaman Pak. Dia bisa terbuka dengan saya, adanya kepercayaan dua arah antara si coach dan saya sendiri. Dan yang ketiga, apabila nanti si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak, itu yang saya anggap berhasil. Oh gitu ya. Jadi termasuk juga Pak Gi itu mengembangkan kompetensi inti yang kehadiran penuh itu tadi ya, sama mendengarkan aktif ya. Jadi, oh bagus sekali Pak ya. Jadi nanti tetap saya ingatkan dalam proses coachingnya nanti Pak Gi tetap harus menerapkan alur tirta, seperti yang saya bilang tadi ya. Alur tirta termasuk diantaranya itu adalah menetapkan tujuan, terus mengidentifikasi, terus berikutnya rencana aksi dan tanggung jawab. Itu Pak Gi juga harus memperhatikan itu juga ya. Oke, siap Pak. Ya, oke. Nanti setelah ini silakan nanti Pak Gi melakukan proses konseling, coaching, maaf. Jadi nanti izinkan saya tetap di sini ya Pak ya, nanti bisa melihat prosesnya Pak Gi ketika memberikan coaching terhadap coachingnya. Semoga nanti lancar, terus Pak Gi bisa menerapkan apa yang menjadi kompetensi yang ingin dikembangkan atau mungkin indikator yang sudah ditetap apa yang diinginkan Pak Gi untuk melihat keberhasilan dari proses coachingnya Bapak ya. Siap Pak. Oke, saya tetap di sini melihat dan mengamati proses coachingnya Bapak. Selamat melaksanakan coaching supaya nanti berjalan dengan lancar. Ya, saya melaksanakan coaching dulu Pak. Oke ya, terima kasih ya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Meni. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Meni, mohon maaf ya. Kemarin pada waktu Bu Meni menghubungi saya itu saya lagi ada tugas dari Bu Kepala Sekolah. Jadi tidak bisa menemani Bu Meni untuk ngobrol-ngobrol. Iya Pak. Dan hari ini Alhamdulillah saya ada waktu sekitar kurang lebih setengah jaman lah Bu untuk mendengarkan apa yang akan Ibu obrolkan. Oh iya Bu Meni, kira-kira Bu Meni hari ini mau ngobrol apa ya sama saya? Itu Pak, saya mengalami masalah ketika pembelajaran. Saya merasa berbagai strategi yang saya gunakan kurang efektif dalam menjaga fokus murid pada pembelajaran. Oh, jadi yang saya tangkap Bu Meni merasa kurang strateginya kurang pas itu ya ketika menjaga fokus anak-anak. Nah, terus apa yang Bu Meni harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat terkait strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan fokus belajar siswa. Terus kira-kira menurut Bu Meni kondisi siswa yang ideal itu yang bagaimana sih? Saya mengharapkan siswa tetap aktif dan memiliki kesadaran diri dan sosial sehingga mereka mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan tetap fokus. Oh, artinya gini ya. Menurut Bu Meni yang saya tangkap tadi, Bu Meni tetap mengharapkan siswa ini fokus, tapi juga tidak mengurangi kreativitasnya gitu Bu ya. Terus ini Bu, jika dinilai dari kondisi ideal yang Bu Meni harapkan tadi, jika kondisi ideal itu di angka 10 Bu ya, dan kondisi tidak ideal itu di angka 0, kira-kira siswanya Ibu itu pada saat ini itu di angka berapa? Menurut saya kondisi ideal siswa pada saat ini masih di angka 6. Oh, di angka 6 ya. Terus kira-kira mau tetap di angka 6 atau ingin ditingkatkan Bu?
Saya ingin meningkatkan ke angka 8 karena saya ingin mereka bisa tetap fokus tapi tidak kehilangan kreativitas. Oh, jadi Bu Meni ingin meningkatkan dari angka 6 ke angka 8 gitu Bu ya? Iya. Terus kira-kira menurut Bu Meni ini rencananya Ibu bagaimana agar apa yang menjadi cita-cita Ibu atau rencana Ibu bisa terwujud Bu? Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Iya. Atau mengikuti pelatihan mandiri terkait strategi peningkatan fokus siswa dalam pembelajaran. Oh, jadi yang Bu Meni sampaikan tadi bahwa Bu Meni akan melakukan kolaborasi dengan teman, terus mengikuti pelatihan mandiri dan webinar atau lain sebagainya gitu Bu ya. Terus menurut Bu Meni ini, untuk mewujudkan itu adakah orang yang dilibatkan Bu? Ya, sebagai yang pertama kepala sekolah sebagai pimpinan dan teman-teman sejawat. Kepala sekolah dan pimpinan. Bagus Bu, berarti nanti Bu Meni akan koordinasi sama Ibu Kepala Sekolah juga dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain di sekolah Bu Meni ya. Terus selain itu Bu, adakah sumber atau sumber informasi yang lain yang bisa Ibu manfaatkan Bu untuk mendukung terlaksananya rencana Ibu ini? Ada dari media sosial, dari YouTube dan PMM. Media sosial, YouTube dan PMM Bu ya. Terus kira-kira rencananya Bu Meni ini akan dilakukan kapan Bu? Insya Allah akan saya mulai minggu depan Pak. Depan ya, berarti nanti setelah minggu depan Bu Meni melaksanakan, minggu depannya lagi kita ketemu Bu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana hasilnya. Tidak sabar rasanya kepengen melihat hasil dari rencana Bu Meni itu. Semoga ada peningkatan lagi ya Pak untuk bisa membuat anak fokus dalam belajar. Oh ya, terus ini yang terakhir Bu, setelah Bu Meni ngobrol-ngobrol dengan saya, apa yang Bu Meni rasakan sebelum dan sesudahnya Bu? Ada perubahan? Ya, sebelumnya masih merasa ada kekhawatiran, masih belum tahu bagaimana cara untuk memecahkan masalah ini. Dan setelah ngobrol dengan Bapak, saya merasa lebih tenang karena mendapatkan solusi untuk menangani anak agar bisa fokus dalam pembelajaran. Oke Bu, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Amin. Dan apa yang menjadi rencana Ibu dapat terwujud Bu ya. Amin, sampai ketemu lagi minggu depan setelah proses pelaksanaan strategi dari Bu Meni tadi. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Luar biasa sekali Pak Ki ya, sudah melakukan proses coaching tadi. Saya sudah mengamati proses percakapannya coaching Bapak tadi. Saya sudah ada beberapa catatan tentang proses coaching yang telah dilakukan Pak Ki. Jadi namun sebelum saya sampaikan, apakah saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan buat Pak Ki? Boleh Pak. Boleh ya. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan Pak Ki tadi, yaitu melakukan proses coaching, apakah sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak? Saya rasa sudah sesuai dengan rencana saya tadi Pak, bahwasanya saya sudah menerapkan apa yang menjadi prinsip coaching. Saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip kemitraan Pak, bahwa antara coach dan coachee itu tidak ada gap. Terus yang kedua, saya berusaha menggali kreativitas saya untuk memberikan pertanyaan berbobot Pak, supaya bisa menggali apa yang menjadi potensi si coachee, supaya bisa berpikir solusi dan menuju ke masa depan. Oh ya, seperti itu ya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya ini Pak Ki itu sudah melakukan prinsip sebagai kemiritaan yang terbukti dari ketika tadi Pak Ki ngobrol sama coachingnya itu merasa setara dengan tidak ada perbedaan strata ya Pak ya. Jadi kemudian terus Bapak juga melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha untuk menggali kreativitas dari seorang coachee untuk mengeluarkan beberapa solusi-solusi atau ide-ide terkait dengan masalah yang dihadapi. Terus kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coachee ya Pak ya. Jadi
Pak Gi di sini tadi sudah memberikan kompetensi inti dari apa yang sudah disampaikan di pra supervisi yang tadi. Terus saya mengharapkan ada dua ya, yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot, itu sudah Pak Gi lakukan juga dan dilaksanakan oleh Pak Gi juga. Terus yang paling penting tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah menerapkan alur tirta. Itu pun sudah saya melihat juga ada proses alur tirta yang secara beruntutan. Yang pertama adalah Pak Gi sudah menanyakan tujuan dari si coaching itu ketika melakukan proses coaching. Terus kemudian Pak Gi juga bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching itu. Terus Pak Gi juga menggiring untuk si coaching itu bisa menggali potensi atau ide-idenya untuk melaksanakan rencana aksi, dan Pak Gi juga bisa memberikan kesempatan untuk si coaching itu bisa bertanggung jawab atas rencana aksi yang ingin dilakukan oleh si coaching, gitu ya Pak, begitu ya, benar ya. Jadi secara garis besar, secara umum ini Pak Gi sudah bisa dikatakan sudah bisa berkompeten untuk melakukan proses coaching ya Pak ya. Jadi mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Semoga lebih ke depannya lagi nanti Pak Gi harus semangat belajar lagi ya, biar nanti bisa melakukan proses coaching kepada rekan sejawat atau mungkin kepada teman-teman yang lain yang memang membutuhkan bantuan Pak Gi untuk bisa menyelesaikan masalah dari apa yang rekan sejawat itu hadapi. Dengan bantuan Pak Gi nanti rekan sejawat itu bisa terselesaikan masalahnya, gitu Pak ya. Jadi yang saya harapkan nanti Pak Gi juga bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang memang menjadi kompetensi inti dari proses coaching seperti itu ya Pak. Siap Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu lagi dengan saya bisa mensupervisi Bapak. Tentunya dengan kompetensi yang lain yang memang harus dikembangkan oleh Pak Gi. Oke, siap Pak. Cukup dari saya ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan demonstrasi konstektual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman guru-guru hebat. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.